Dan Pak Pemirsa, saat ini kita sudah kehadiran Wakil Ketua Komisi Hukum MUI, Pak Ihsan Abdullah, dan Sosiolog Musdi Umar. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ihsan apakah ingin menanggapi apa yang dikatakan Prof. Mahfud tadi? Boleh sedikit menanggapi mungkin Pak Ihsan? Oh iya. Pertama, kita harus luruskan dulu bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Ma'ruf Amin sebagai Ketua Umum MUI bahwa MUI itu tugasnya dua hal. Pertama, menjaga umat dari untuk tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal. Yang kedua, menjaga umat untuk jangan sampai tersesat oleh aliran-aliran yang sesat, kan begitu? Nah, jadi saya pikir itu yang harus lurus dulu. Nah, kemudian fatwa, ya kan? Fatwa itu apa? Ini saya kira penting difahami oleh masyarakat bahwa fatwa itu sebenarnya kan satu produk dari Majelis Ulama Indonesia, ya, berdasar yang dihasilkan, yang dikaji dari berbagai sumber Al-Quran, hadis, dan istihad ulama. Dan ini dikeluarkan atau diterbitkan apabila ada satu kasus spesifik yang memang tidak terkonfirmasi, baik di dalam Al-Quran mengatur secara jelas, misalnya, atau di dalam hadis juga belum diatur secara jelas, maka tugas ulama untuk memberi pedoman agar jangan sampai liar, ya. Nah, suatu contoh misalnya nih, ya, suatu contoh bagaimana menjaga umat untuk tidak mengkonsumsi produk yang haram, makanan yang haram atau yang tidak halal, ya. Maka dari fatwa ke fatwa selama 27 tahun MUI telah diangkat fatwa-fatwa itu menjadi hukum positif di Indonesia. Seperti contohnya, Pak? Contohnya Undang-Undang JPH, Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Nah, undang-undang ini mengatur tentang produk halal. Nah, itu kan artinya dari fatwa ke fatwa terus selama berjalan dan ditaati oleh masyarakatnya, oleh umatnya terus, sehingga tumbuh menjadi hukum. Nah, jadi artinya bahwa fatwa ini hidup bersama umatnya, karena yang mentaati fatwa ini adalah umat. Umat siapa? Umat Islam. Kan begitu. Jadi nggak bisa fatwa itu boleh taati, boleh tidak. Tidak seperti itu. Kalau yang namanya umat Islam ya pasti taat dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, karena itu sebagai pedoman. Nah, contohnya akhirnya dari fatwa itu kemudian tadi menjadi produk hukum positif. Kemudian tadi. Pak, pada saat ada ormas-ormas tertentu yang kemudian menganggap, tadi Bapak mengatakan mungkin ada beberapa fatwa MUI yang kemudian akhirnya jadi produk hukum positif. Kemudian ada beberapa ormas-ormas yang kemudian menganggap itu sebagai memang sudah jadi hukum positif, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang cenderung anarkistis seperti itu, Pak. Kalau itu seperti kan, sweeping, kemudian merusak tempat-tempat umum gitu, Pak. Kalau itu memang sesuatu yang memang tidak dibenarkan, ya, karena memang tidak mungkin penegakan hukum itu dengan cara anarkis. Kan kita udah punya aparatus negara namanya polisi. Nah, kita coba dulu ya, kita skip dulu dari sana, coba kita masuk. Ada Undang-Undang Perbankan Nasional. Ketika masyarakat Muslim ragu untuk menanamkan uangnya di bank karena riba, siapa yang bisa memberikan solusi? MUI melalui fatwanya, ya. Kemudian menjadilah Undang-Undang Perbankan Syariah Nasional. Lagi-lagi kan? Tapi apakah setiap produk dari fatwa MUI merupakan bisa dikategorikan sebagai hukum tetap seperti itu, Pak? Apa setelah melalui perbincangan dengan berbagai pihak, karena Indonesia adalah, kita tahu bahwa berbagai macam suku bangsa dan agama. Bukan begitu, maksudnya gini, jangan kita dikotomis ya antara hukum positif, ini hukum fatwa. Tadi kita dudukan pada relnya. Fatwa ini tentu berlaku ditaati oleh umat Islam. Tetapi ini sebagai hukum yang hidup bersama umatnya, dan kita ingat Indonesia itu majority, maksud umat Islam mayoritas. Oke, Pak Musdi, jika ditinjau secara kelembagaan negara, maka MUI ini berada pada ranah kawasan infrastruktur politik, betul begitu, Pak Ihsan? Berada dalam?
ranah kawasan infrastruktur politik yang merupakan segolongan lembaga yang ada di dalam masyarakat menjadi bagian dari kehidupan sosial kultural masyarakat. Pak Musi, bagaimana fungsi MUI sendiri di tengah kemajemukan bangsa Indonesia ini, Pak? Ya, makasih. Saya pikir kalau saya melihat MUI itu kan selain wadah musyawarah, wadah penghubung antara masyarakat dengan pemerintah gitu ya. Dia kemudian mempunyai fungsi untuk mengeluarkan fatwa-fatwa. Fatwa itu adalah sebenarnya hukum yang sudah hidup di dalam masyarakat, itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, kemudian diangkat gitu ya. Jadi fatwa-fatwa yang saya lihat yang dikeluarkan itu sebenarnya sudah diamalkan di masyarakat. Hanya masih belum masif, belum banyak dipahami karena berbagai latar belakang kan. Ada yang pendidikannya rendah, tidak dapat informasi. Tapi sebenarnya kalau orang Islam sejak kecil sudah diajarkan hal-hal yang sebenarnya disebutkan tadi itu. Misalnya ini boleh, ini nggak boleh. Nah kemudian Majelis Ulama mengangkat persoalan ini. Jadi menurut saya ini kan hukum itu ada hukum yang produk dari pemerintah dengan DPR, ada ini hukum adat. Hukum adat itu yang lahir dari masyarakat. Sumbernya itu apa? Dari adat istiadat. Dari adat istiadat itu ada sumbernya dari agama. Jadi agama itu kemudian melahirkan hukum-hukum yang dianut di masyarakat. Tapi bagaimana posisinya sendiri di tengah kemajemukan bangsa Indonesia, Pak? Nah, jadi gitu, di tengah kemajemukan itu, maka sebenarnya produk yang dilahirkan itu adalah khusus untuk orang Islam saja. Tapi hanya sebagian umat Islam yang memang memiliki keterkaitan dengan MUI, apa seluruh? Sebenarnya seluruh. Jadi gini, umat Pak. Islam di Jadi gini, kita mesti lihat kembali melihat kepada Islam itu sendiri. Islam itu kan sebenarnya untuk rahmat bagi semesta alam. Bahkan Quran itu sendiri sebutkan itu hudan, petunjuk, hudal linnas, untuk petunjuk manusia. Jadi bukan untuk orang Islam saja, untuk seluruh umat manusia. Tapi pada bagian lain sebutkan hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi sebenarnya ini adalah untuk masyarakat, tetapi memang kan masyarakat tingkat pemahamannya itu berbeda-beda. Ada yang kemudian menganggap oh ini bertentangan dengan Pancasila. Enggak ada bertentangan dengan, karena Pancasila sendiri itu adalah kompromi politik yang para perumusnya itu orang-orang Islam kemudian dari agama lain. Nah itulah kemudian Pancasila. Jadi sama sekali nggak ada. Orang juga mengatakan oh itu fatwa itu mengacaukan, menciptakan anti keanekaragaman. Nah, enggak lah, itu nggak betul, Pak. Apakah kemajemukan di Indonesia termasuk dalam salah satu bahan diskusi saat MUI mengeluarkan fatwa? Oh kalau itu pasti. MUI itu seperti apa tahapan untuk mengeluarkan sebuah fatwa? Dalam menerbitkan fatwa itu selain kajian-kajian yang tadi kita sebutkan tadi, ada kajian Al-Quran, fikih, ijtihad ulama, ya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah masukan-masukan dari berbagai elemen masyarakat. Ini yang paling pokok, ditampung, kemudian dikaji lagi, ya, dibahas lagi sampai yang namanya diterbitkanlah fatwa oleh komisi fatwa. Nah, lebih tinggi dari itu tingkatannya, ya, proses sama, tapi melibatkan beberapa komisi, ya, dengan komisi fatwa, komisi pengkajian, komisi kominfo, komisi hukum, lahir nanti ada namanya pendapat keagamaan. Makhluknya sama, ya, spesifiknya sama, hanya dia lebih tinggi, karena kalau fatwa itu hanya ditandatangani, ya, oleh ketua komisi fatwa dan sekretaris fatwa, kalau pendapat keagamaan karena sifatnya lebih tinggi itu melalui pleno yang besar, dan yang menandatangani pendapat keagamaan itu adalah ketua umum MUI dan sekretaris jenderal. Saat ini banyak pertanyaan di masyarakat, salah satunya apakah fatwa MUI ini punya konsekuensi hukum atau hanya konsekuensi secara masyarakat atau secara adat?